Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini ada rekening milik seorang pengusaha susu terkenal di lereng Merapi di Boyolali, Jawa Tengah, diblokir oleh kantor pelayanan pajak KPP Pratama Boyolali, Jawa Tengah karena sang pengusaha belum memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Akibat pemblokiran, sang pengusaha tak bisa membayarkan susu kepada para peternak, sehingga peternakan juga ikut resah. Menanggapi persoalan ini, berikut pernyataan resmi dari Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti. Terkait dengan penagihan pajak nih Bu, bisa dijelaskan sedikit mekanisme penagihan pajak secara umum Bu Dwi? Iya, penagihan pajak itu dilakukan terhadap wajib pajak yang memiliki utang pajak. Nah, kalau ditanyakan kenapa ada utang pajak itu timbul karena memang wajib pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi biasanya dalam tahun pajak tertentu, kemudian wajib pajak dilakukan pemeriksaan dan tidak dibayar, setelah jatuh tempo tidak dibayar, sehingga kemudian timbul utang pajak. Dalam pelaksanaan penagihan pajak nih, khususnya perlu saya sampaikan bahwa kami selalu menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai Kementerian Keuangan, termasuk juga hak dan wajib pajak. Nah, dalam hal ini tentunya kami selalu berpegang teguh kepada prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tentu saja dalam melaksanakan penagihan pajak, sebetulnya penagihan pajak itu ada yang aktif, ada yang sebelumnya sifatnya persuasif. Jadi yang persuasif itu biasanya ditegur, kemudian diajak bicara, diperingatkan. Nah, apabila prosedur tersebut tidak membuahkan hasil, barulah kami tindak lanjuti dengan penerapan penagihan yang secara aktif gitu ya, berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi mungkin boleh lagi saya sampaikan. Jadi secara umum tahap penagihan pajak itu dimulai dengan adanya surat teguran. Ini disampaikan dulu surat teguran. Nah, kalau kemudian setelah beberapa waktu tertentu surat teguran tidak diindahkan, baru kita ada yang namanya surat paksa. Nah, surat paksa ini apabila juga kemudian tidak diindahkan dengan pembayaran pajak atau pelunasan utang pajaknya, maka kemudian undang-undang mengatakan kita bisa melakukan penyitaan pajak. Penyitaan dalam hal ini terhadap harta wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Nah, jadi sekali lagi kalaupun saya sampaikan bahwa tadi mengedepankan cara-cara yang persuasif, itu cara-cara yang positif berdasarkan ketentuan perundang-undangan ya. Jadi kalaupun ada surat teguran, surat surat paksa, surat penyitaan, itu pasti kami lakukan atau kami sampaikan dengan cara-cara yang baik. Baik Bu Dwi, nah ini di Boyolali kan lagi ada heboh pengusaha yang mau menutup usahanya karena rekeningnya diblokir kantor pajak. Boleh cerita sedikit Bu Dwi biar masyarakat paham dan informasinya berimbang? Nah, baik nih, karena kita bicara kasus ya, barangkali ini saya tidak akan menceritakan secara detail, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ya wajib pajak terkait itu memiliki hutang yang sudah jatuh tempo. Artinya hutang itu sudah harus dibayar. Kan ketika keluar SKP kemudian ada periode waktu tertentu atau grace periodnya, dan kemudian itu tidak dibayar juga, itulah yang disebut kita jatuh tempo. Nah, sebagaimana tadi yang saya sebutkan pertama kali, setelah itu kan kami tegur gitu ya, kami ingatkan sampai pada akhirnya pendekatan persuasif itu tidak dilunasi juga. Kemudian kami juga memberikan opsi-opsi untuk melakukan angsuran gitu ya, angsuran pajaknya. Berdasarkan ketentuan itu ada bahwa hutang pajak itu bisa diangsur, bisa 6 bulan, bisa 12 bulan gitu. Nah, tapi karena memang tidak dilunasi juga atau tawaran untuk mengangsur juga tidak digunakan, maka akhirnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya kita melaksanakan undang-undang penagihan nih. Sesuai prosedurnya ya kita bisa melakukan pemblokiran. Baik Bu Dwi, lalu gimana nih solusinya dari kantor pajak terkait hal ini? Jadi sebetulnya sebelum jatuh tempo, kalau wajib pajak juga
merasa bahwa yang ketetapan pajaknya tidak benar, bisa melakukan upaya hukum, bisa mengajukan keberatan. Kalau keberatannya ditolak bisa juga mengajukan banding gitu, atau juga mengajukan permintaan pengurangan sanksi administrasi. Itu semua diatur dalam undang-undang. Nah, ini yang tetapi tentunya harus ada aktif dari wajib pajaknya untuk mengajukan permohonan mengangsur maupun permohonan pengurangan sanksi administrasi. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa pendekatan persuasif itu juga sebetulnya termasuk kegiatan mediasi. Dalam hal ini kami bersama Pemda Boyolali sudah mengupayakan juga mediasi dengan yang bersangkutan. Tujuannya adalah mencari solusi yang terbaik, tadi saya sampaikan, tetapi masih dalam ranah aturan yang berlaku. Karena bagaimanapun mungkin ada sebagian orang mengatakan, kenapa sih penagihan pajak itu harus selalu mengatasnamakan aturan, mengatasnamakan peraturan? Ya memang seperti itu. Karena kalau tanpa aturan, tanpa katakanlah prosedur yang berlaku, kami tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan penagihan pajak. Sekalipun katakanlah itu mediasi, ya mediasi pun masih harus dalam ranah aturan yang berlaku agar dicapai kesepakatan yang terbaik, tidak hanya bagi wajib pajak tetapi juga bagi negara dalam hal ini.